Apakah kita sering kali merasa gampang tersinggung, atau mungkin cepat kesel, cepat naik darah, atau mungkin kita gampang stres? Itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang merasa yang namanya terluka, tapi nggak sadar. Kalau memang kita ada gejala-gejala seperti itu, kayaknya sih harus buru-buru disadari, lalu buru-buru diobatin. Cuma seringkali kita tuh nggak menyadari bahwa kita ada mengalami masalah demikian, dan itu membuat produktivitas kita jadi menurun. Alhasil segala macam keputusan yang kita buat itu jadi nggak baik hasilnya. Apalagi kita sebagai seorang leader, pengusaha bahan bangunan, ataupun sebagai seorang profesional di bidang apapun yang sedang Anda kerjakan. Gimana cara ngatasinnya? Let's talk about it. Yuk. Come on. Lagi terluka, tapi nggak sadar. Kalau kita lukanya luka baret di tangan sih langsung diobatin ya, mungkin pakai Rivanol, pakai betadine ya. Tapi kalau misalnya lukanya luka di hati, lukanya di alam bawah sadar, lukanya di kepala kita, ada mindset-mindset yang mungkin harus di uninstall dan kita install ulang, dan ternyata kita nggak tahu itu harus di uninstall. So, gimana dong? Oke, sebelum kita masuk ke solusinya, ada beberapa hal teman-teman yang harus ketahui terlebih dahulu. Kita harus mempunyai skill yang namanya adalah self awareness. Ya, self awareness itu nggak gampang. Kadang kita nggak sadar apa yang lagi kita rasain saat ini. Mungkin kita lagi terluka secara emosional tapi kita nggak sadar. Ini beberapa tanda kalau lu lagi terluka dan nggak sadar ya. Jadi self awareness itu gini teman-teman. Mungkin kita terlalu sibuk ya, sampai kita lupa kita tuh punya tangan 2, kaki 2, mata 2. Dan kita punya orang terdekat di samping kita punya keluarga, kita punya karyawan, kita punya harta benda lah, dan punya harta-harta yang sifatnya relationship, yang sebenarnya itu bisa bikin kita happy dan bahagia. Namun karena kita terlalu sibuk dengan suatu hal dan kita mempunyai mental illness lah ya, sakit mental gitu ya, itu mengakibatkan kita nggak menyadari hal-hal demikian yang membuat kita tuh malah menjadi makin stres, makin depresi, gampang marah dan sebagainya. Oke, maka mulai sekarang teman-teman, jika Anda merasa terlalu sibuk, merasa terlalu overheat, lebih baik diam sebentar ya. Oke, saya nggak bahas lebih lama tentang self awareness ini. Intinya Anda harus sadar bahwa Anda ini lagi ada di dunia gitu ya. Anda punya tangan 2, bersyukur, merasakan keberlimpahan, Anda punya keluarga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sibuk sendiri gitu ya. Jadi ciri-cirinya apa sih kalau kita terluka? Pertama adalah gampang tersinggung. Oke, siapa di antara teman-teman semua yang gampang tersinggung? Ya, jadi kita terlalu sensitif, hal sepele juga jadi bikin kita tersinggung. Oke. Nah, kalau hal apapun, misalnya gara-gara kita lagi makan tiba-tiba ada teman yang ngambil makanan kita gitu ya, minta dikit lah, tapi nggak seizin kita gitu, langsung ngambil. Nah, kita langsung marah. Wah, kalau sesimpel itu aja marah, apalagi dia sahabat kita, best friend kita marah, kayaknya ada something wrong deh, harus ada yang disembuhkan ya lukanya ya. Tapi itu adalah ciri-ciri kita lagi terluka. Yang berikutnya adalah kalau lagi terluka, ada kecenderungan kita terlalu mengisolasi diri. Kita jadi sensitif, kita senang menyendiri, kita pikir kalau menyendiri kita bisa kontrol emosi dan pikiran kita. Nah, kalau memang ada hal demikian mengenai isolasi diri, saya tuh ada sempat kayak kecenderungannya pengen begini aja gitu, karena mungkin lagi terluka cuma nggak sadar ya. Saya lupa terluka sama siapa sih. Sebenarnya kayaknya ingat lupa gitulah. Cuman gara-gara terluka itu jadi kecenderungan mengisolasi dirinya jadi tinggi. Nah, kalau memang kita merasakan hal demikian, makanya kita harus self awareness, kita harus sadar, kok gue mengisolasi diri ya. Harusnya sebagai manusia, makhluk sosial, harusnya kita bergaul ya. Kok malah ini kepengennya lebih ke mengisolasi diri. Berarti ada yang salah. Nah, inilah manfaatnya self awareness.
kalau gitu kita harus maksain diri kita untuk bergaul, karena kita tahu yang benar adalah yang bergaul, bukannya mengisolasi diri. Oke? Sama hal yang tadi sebelumnya, kalau kita ternyata gampang tersinggung dan kita menyadari bahwa self awareness kita ini gampang tersinggung nih, oh berarti itu salah dan harus dibenerin. Artinya kita harus lebih bisa menerima, harus bisa lebih belajar memaafkan, harus lebih belajar bisa mengampuni dan sebagainya gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau kita terluka, ada kecenderungan kita menghindari social gathering. Isolasi diri yang kelamaan itu bikin kita jadi kebiasaan buat menghindarin sosial. Kita ngerasa ditolak dan kesepian, ya. Ada ngerasa ditolak, padahal mah enggak, biasa aja. Dan merasa kesepian, ya salah lu sendiri, kenapa lu isolasi diri? Nggak ada yang peduli sama lu, ya karena isolasi diri ya. Jadi merasa nggak ada yang peduli. Coba kalau Anda membuka diri, Anda bergaul, Anda ngobrol, Anda bersahabat, saya rasa semua care sih sama kita kok ya. Jadi rubah mindset, bukannya merasa ditolak tapi merasa diterima oleh semua orang. Balik lagi mindset kita sih ya. Merasa kesepian berarti merasa banyak berkat, merasa diberlimpahi banyak sahabat, merasa banyak teman. Jadi gini teman-teman ya, saya belakangan ikutan komunitas basket ya. Nah di komunitas basket ini saya pikir awalnya pasti merasa ditolak nih. Karena kenapa? Karena kan saya belum terlalu mahir main basket. Plus anak-anak di sana sudah pada kenal semua. Mereka sudah pada kenal semua gitu. Saya kan belum kenal. Terus mereka sudah sering main basket, saya belum. Nah saya berusaha melawan merasa ditolak itu. Dan rasa kesepian itu saya berusaha melawan dengan punya mindset nothing tulus. Ya udahlah, gue datang aja. Nanti masalah main nggak main gimana nanti, ditolak nggak ditolak ya udahlah. Anggap aja kayak sales gitu kan, datang ke toko ditolak ya udahlah. It's okay. Oke, akhirnya sekarang bisa bermain basket bersama dengan komunitas anak-anak baru yang belum dikenal dan ternyata mereka itu ramah-ramah. Jadi ya kita nggak pernah tahu sih dengan dunia luar. Intinya dari niat kita dulu tentang mau menyembuhkan diri kita yang sedang terluka. Oke, sadari diri kita kalau misalnya mengalami penghindaran terhadap social gathering, bisa jadi itu lagi terluka. Next adalah hilangnya kepercayaan diri. Karena terluka, sensitif, dan mengisolasi diri, kita jadi merasa kita itu ditolak sama lingkungan sosial. Bikin kita jadi percaya kalau kita itu nggak berharga buat siapapun. Nah teman-teman, jadi karena terluka, sensitif ini nih, keyword ini. Terluka, sensitif, dan mengisolasi diri ya. Jadi sudah nggak bergaul, kuper, diam sendiri di rumah, terus merasa kesepian. Efek berikutnya adalah kita jadi kehilangan kepercayaan diri. Waduh, cilaka ya kalau misalnya kita adalah seorang business owner, kita leader, kita orang profesional yang dibutuhkan oleh orang-orang lain untuk jasa kita, tapi kitanya nggak punya kepercayaan diri, iya nanti keputusan yang diambil bisa jadi kacau ataupun salah. Salah benar sebenarnya tetap kita harus ambil keputusan, tapi ya kalau misalnya kita punya mental yang lebih sehat, maka keputusan yang diambil lebih bijak, lebih bisa diterima oleh banyak orang daripada keputusan yang diambil itu cenderungnya ke emosional, cenderungnya ke mental illness gitu ya. So yang berikutnya adalah gimana caranya supaya sembuh dari luka emosional. Nah, supaya sembuh dari luka emosional, ini ada beberapa tips teman-teman yang bisa Anda coba. Time is healing, ya, time is healing. Tapi saya rasa kalau ngomonginnya nyembuhin sakit luka kita dengan waktu, kayaknya nggak sembuh-sembuh ya. Anda perlu sebuah motivasi yang kuat banget untuk kita mau sembuh dari yang namanya rasa terluka. Salah satunya dengan, jadi gini, setelah kita punya motivasi, kita punya niat, kita punya keinginan yang begitu kuat, baru kita mulai belajar nyadar diri. Oh iya, gue tuh gampang tersinggung, gue gampang isolasi. Tentang yang tadi saya bilang itu ya, gue ini kok dikit-dikit baperan ya, gue ini kok banyak drama ya. Nah, kita bangun self awareness. Setelah itu untuk bisa lebih cepat, Anda bisa konsultasi sama orang-orang yang sudah ahli di bidang kejiwaan.
ya, atau mungkin orang-orang yang sudah ahli di bidang life coaching. Nah, mereka bisa membantu Anda untuk mengarahkan ke jalan yang lebih baik ya, untuk Anda bertindak seperti apa, berpikir seperti apa, dan kalau Anda pengen tahu cara hidup yang benar, misalnya ya, Anda carilah seorang trainer di bidang kehidupan gitu ya, trainer di bidang motivasi, di mana mereka bisa memberikan ilmu-ilmunya tentang cara-cara hidup yang baik. Oke? Ini penting ya, ini penting banget untuk mental kita sehat, karena kita sebagai seorang pengusaha bahan bangunan, kita punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah dititipkan dari Sang Pencipta untuk kita kelola dengan baik. Oke, oleh karena itu untuk bisa mengelola dengan baik, pastikan mental kitanya sehat. Yang berikutnya adalah feel better about ourselves, dengan improve diri kita jadi lebih baik. Ini adalah salah satu strategi untuk kita mendisrupsi pikiran kita, mengalihkan pikiran kita dari sesuatu yang kita kesepian, kita yang nggak percaya diri segala macam, dengan sesuatu yang lain yang kita tekuni, yaitu adalah improvement. Nah, improvementnya apa? Saya menyarankan Anda carilah sebuah hobi yang sifatnya bisa kompetisi ya. Jadi ada kejuaraannya, atau mungkin ada jago-jagoannya gitu. Kalau misalnya Anda punya hobinya main game ya, Anda cari sebuah hobi main game misalnya, tapi hobinya ada kejuaraannya, ada jago-jagonya, itu adalah sarana Anda mengaktualisasi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau misalnya Anda adalah seseorang yang punya prestasi ya, dia appreciate orang, itu hidup berbeda ya teman-teman ya, daripada orang yang biasa-biasa aja. Misalnya Anda kayak saya nih, saya masuk komunitas basket, saya sih nggak jago-jago amat ya main basket, tapi karena sesuatu yang saya fokuskan ini membuat saya menjadi lebih baik, nggak menyembuhkan luka yang sedang dialami gitu kan. Jadi saya mikirnya bukan ke sesuatu yang jelek ya, belief yang jelek, tapi saya mikirnya ke arah yang sesuatu yang lebih baik, pengen jadi juara segala macam, itu untuk mendisrupsi pikiran kita ya. Oke. Hopefully ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua mengenai tips untuk membuat kesehatan mental kita jadi lebih baik, dan tanggung jawab kita sebagai seorang leader, pengusaha bahan bangunan ataupun profesional bisa terlaksana semuanya dengan optimal. Oke? Selamat bereksperimen, selamat mencoba untuk menjadi lebih baik, dan selamat melaksanakan. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, please welcome to subscribe channel kami, Distributor Bangunan. Klik tombol loncengnya. Kemudian teman-teman juga bisa join komunitas kami, namanya Pengusaha Bahan Bangunan, di mana kita banyak banget sharing mengenai berbagai macam strategi untuk bisa meningkatkan omset kita sampai dengan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Seperti marketing, selling, branding, financial, ada juga ngomongin team building, leadership, dan masih banyak lagi. So, buat teman-teman yang mau ketinggalan, please welcome, kita dokumentasinya ada di sana semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye-bye.